selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kalian masih belajar tentang persamaan kuadrat. Jika minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, nah hari ini kalian akan belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Seperti biasa, jangan lupa siapkan juga modul kalian. Nanti kalian bisa melengkapi isian-isian yang ada di modul sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana cara mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, nilai A harus 1. Ya, dibuat menjadi 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian, konstanta atau C-nya itu dipindah ke ruas kanan. Kemudian, nilai B atau koefisien dari X kita kalikan setengah dan dikuadratkan. Kemudian persamaannya dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna atau X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Supaya lebih jelas lagi, kita lihat contohnya. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 12. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya berapa? Ya, nilai A-nya sudah 1 ya. Kemudian B-nya 0, tidak ada, dan C-nya negatif 4. Nah, karena nilai B-nya tidak ada, C-nya bisa langsung kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya akar dari 4. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Jadi akar-akarnya positif 2 atau negatif 2. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan nomor 2. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya sudah 1. Maka kita pindahkan C-nya, yaitu 4-nya ke ruas kanan. X kuadrat ditambah 5X sama dengan negatif 4. Setelah itu, koefisien dari X atau nilai B-nya kita kalikan setengah dan kita kuadratkan. Nah, kalau di ruas kiri ini kita tambahkan dengan setengah kali 5 dikuadratkan, maka ruas kanannya juga harus ditambahkan dengan bilangan yang sama, supaya tidak mengurangi nilai dari persamaan aslinya. Bisa dimengerti ya? Berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 5/2 dikuadratkan sama dengan negatif 4 ditambah 5/2 dikuadratkan. Nah, ini sudah bentuk dari persamaan kuadrat sempurna, maka yang X kuadrat dan 5/2 dikuadratkan itu bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk dari kuadrat sempurna. X ditambah 5/2 dikuadratkan, kalau kita uraikan, nanti hasilnya akan sama. Seperti X kuadrat ditambah 5X ditambah 5/2 dikuadratkan. Sama. Nah, ini bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. Bisa dimengerti ya? Kemudian, kita lihat yang ruas kanan, kita selesaikan dulu. 5/2-nya kita kuadratkan. Negatif 4 ditambah 25/2.
4. Kita selesaikan dulu yang ruas kanan. Nah, negatif 4 ini per 1. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Sehingga negatif 4-nya menjadi negatif 16 per 4. Kemudian kita selesaikan, hasilnya 9 per 4. Nah, di sini X ditambah 5 per 2. Nah, kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanannya menjadi akar. Akar dari 9 per 4. Hasilnya plus minus 3 per 2. Sehingga X-nya sama dengan negatif 5 per 2 plus minus 3 per 2. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa mencari akar-akarnya. Berarti X1-nya itu kita tambahkan dulu. Negatif 5 per 2 ditambah 3 per 2. Hasilnya berapa? Iya, negatif 2 per 2. Atau sama dengan negatif 1. Kemudian X2-nya berarti yang kita kurangi. Negatif 5 per 2 dikurangi 3 per 2. Negatif 8 per 2. Sama dengan negatif 4. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya itu 2, lebih dari 1. Maka supaya menjadi 1, kita bagi 2. Maka semuanya juga harus dibagi 2. Tidak hanya A-nya saja, tetapi B dan C-nya juga harus dibagi 2. Maka hasilnya X kuadrat dikurangi 5 per 2X. Nah, ini nilai C-nya langsung saya pindah ke kanan menjadi 3 per 2. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa? Iya, koefisien dari X kita kalikan 1 per 2. Ruas kiri kita tambahkan ini, maka ruas kanan juga sama. Tandanya mengikuti ya, itu negatif 5 per 2, jadi harus sama. 1 per 2 dikali negatif 5 per 2, berarti negatif 5 per 4 dikuadratkan. Nah, ini kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Kalian perhatikan, tandanya juga harus negatif. X dikurangi 5 per 4, ya. Nah, kita selesaikan yang ruas kanan. Negatif 5 per 4 dikuadratkan, berarti 25 per 16. Kemudian, 3 per 2-nya ini, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 16. 24 per 16 ditambah 25 per 16. Sampai di sini, bisa dimengerti anak-anak? Ya, baik. Nah, ruas kiri kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanan menjadi akar dari 49 per 16 plus minus 7 per 4. X-nya sama dengan 5 per 4 plus minus 7 per 4. Nah, kita tinggal mencari X1 dan X2. X1 berarti kita tambahkan dulu 5 per 4 ditambah 7 per 4. Iya, 12 per 4 sama dengan 3. Kemudian yang X2-nya berarti dikurangi 5 per 4 dikurangi 7 per 4. Negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Baik, ini saya berikan contoh soal yang lain. Di modul kalian tidak ada, nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya. 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah 4. Jadi lebih dari 1. Maka kita bagi berapa? Iya, kita bagi 4 supaya hasilnya 1. Nah, berarti ini semuanya kita bagi 4. Menjadi X kuadrat dikurangi 3X. Nah, ini 9-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 9 per 4.
Kemudian koefisien dari X-nya kita kalikan 1/2 dan dikuadratkan. Ruas kiri ditambah ini, maka ruas kanan juga sama. Kita selesaikan. Di sini 1/2 dikali -3 menjadi -3/2. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat sempurna yang ruas kiri. Kemudian yang ruas kanan, -3/2-nya kita kuadratkan. Nah, di sini berarti -9/4 ditambah 9/4. Hasilnya adalah 0. Berikutnya, ruas kirinya kuadratnya kita hilangkan, maka ruas kanannya menjadi bentuk akar. Akar dari 0, ya 0. Berarti X-nya itu 3/2. Nah, karena ditambah atau dikurang 0, maka akar-akarnya X1 dan X2 itu sama, yaitu 3/2. Nah, ini memiliki akar-akar kembar. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, ini adalah beberapa contoh cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bagi kalian yang mungkin masih belum memahami materi ini, kalian bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Seperti biasa, untuk menguji kemampuan kalian, apakah kalian sudah memahami materi ini, nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di Google Classroom. Bisa dimengerti ya? Baik, anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Untuk pembelajaran berikutnya nanti, kalian akan belajar bagaimana menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC, dan juga menentukan karakteristik akar-akar diskriminan dari persamaan kuadrat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.